Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, tidak baik, atau Baik, pura-pura Bu. baik-baik saja? Baik, Pura-pura. pura-pura baik-baik saja? Kodong. Oke, kita langsung ya beralih ke materi kita pada hari ini ya anak-anak. Nah, anak-anak, materi kita pada hari ini masih sama ya seperti pertemuan sebelumnya, yaitu tentang struktur teks puisi. Bedanya, untuk materi kita pada hari ini, kalau kemarin Ibu membagikan soal dalam bentuk lembar cetak, maka untuk pertemuan hari ini kita akan mencoba sesuatu yang berbeda. Soalnya akan Ibu sajikan dalam bentuk media digital, yaitu melalui WordWap. Tapi sebelum kita masuk ke latihan menggunakan media digital ini, Ibu akan sedikit mengulas kembali tentang struktur teks puisi, agar kalian lebih siap dan paham dalam menjawab soal nanti. Setelah itu, barulah kita beralih ke inti kegiatan kita pada hari ini, yaitu menjawab soal struktur puisi melalui media digital seperti yang Ibu sebutkan tadi di awal. Jadi, siapkan fokus kalian ya. Nah, dalam struktur puisi itu terbagi menjadi dua ya anak-anak, yaitu struktur fisik dan juga struktur batin. Kalau di struktur fisik puisi, yaitu unsur-unsur yang tampak secara lahir lahiriah atau bisa kita lihat langsung pada teks puisi. Misalnya dari diksi, rima atau irama, tipografi, imaji atau citraan, dan yang terakhir ada majas. Sementara di struktur batin puisi, ini berkaitan dengan makna atau isi yang tersembunyi di balik kata-kata dalam puisi, yaitu ada tema, rasa, nada, dan terakhir juga ada amanat. Sepertinya untuk bagian-bagian dari poin-poin yang tadi Ibu telah sebutkan kepada kalian, kalian pasti sudah tahu apa itu tema, apa itu rasa, apa itu nada, karena di pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan bagian-bagian dari itu secara lebih detail. Nah, kita beralih ke tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu menggunakan media digital, yaitu WordWall. Tapi sebelum itu, izinkan Ibu untuk membagikan layar kepada kalian untuk memperlihatkan kepada kalian soal-soal yang sudah Ibu buat dalam media digital. Ibu membagikan layar ya. Baik, apakah soalnya sudah tampak anak-anak? Belum, Halo, Ibu. kalian sudah siap untuk menjawab soal-soal yang ada di sini? Siap atau belum? Aduh, Siap. ini kalian tidak semangat ya dalam mengikuti pembelajaran Ibu. Baik, untuk metode pengerjaannya adalah 3 soal pertama ini akan dikerjakan oleh siapa ya? Siapa nih yang mau menjawab pertama? Ayo, siapa? Siapa nih yang mengangkat tangan? Oh, Fitra. Oke, untuk 3 soal pertama ini akan dijawab oleh Fitra. Dan untuk 3 soal berikutnya ini akan dijawab oleh antara Lisa dan Sape. Siapa ya? Lisa aja kali ya. Oke. Untuk 3 soal berikutnya ini akan dijawab oleh Lisa. Dan untuk 3 soal terakhir akan dijawab oleh Sape. Jadi untuk kalian yang menjawab itu jawab apa? Present. Tapi untuk bagi teman-teman yang tidak menjawab, kalian diam. Jangan ribut untuk memberikan jawaban yang benar. Oke, 3 soal pertama tadi ini akan dijawab oleh saudari Fitra. Apa nih saudari Fitra? Jawaban untuk soal yang ini. Amanat, Bu. Amanat. Oke, Ibu.
untuk soal yang ini, Saudari Fitra, apa? Tipografi, diksi, dan majas, Bu. Oke. Untuk soal terakhir, untuk Fitra, apa? Jawabannya apa? Untuk mempermudah disebut diksi. Diksi. Salah. Fitra salah ya untuk soal nomor 3. Baik, karena tadi Fitra sudah menjawab, sekarang ini akan dijawab oleh Saudari Lisa. Apa Lisa jawabannya, Lisa? Imaji, Bu. Oke, sepertinya Saudari Lisa semangat sekali ya. Oke, Imaji. Benar. Nah, untuk soal ini, Lisa, jawabannya apa? Personifikasi, Bu. Personifikasi. Benar. Soal terakhir untuk Lisa. Apa, Lisa? Ayo, apa nih jawabannya? Apa ya? Tipografi. Tipografi. Oke, Bu Tindis ya, tipografi. Oke, semua jawaban yang diberikan oleh Lisa ini benar semua ya. Oke, untuk Sape, kira-kira jawaban untuk soal ini apa? Sape, Amanat. amanat. Ibu Tindis ya, amanat. Apakah benar? Benar. Oke, kita beralih ke soal nomor 2 untuk Sape. Apa? Apa Sape? Paragraf. Paragraf. Oke, Paragraf. Tindis ya. Oke, soal terakhir untuk Sape apa? Jawabannya apa nih? Ayo, apa? Apa ya? Apa? Jelas gambarnya, Bu. Apa? Halo, apa? Neng. Yang mana? Anu menghafal. Menghafalkan baris puisi. Menghafalkan baris puisi, Ibu Tindis. Ternyata salah jawaban dari Sape. Jawabannya adalah mengetahui unsur pembangun dan makna puisi. Oke, soalnya sudah selesai. Dan dari soal ini, tadi Fitra menjawab 2 yang benar, Lisa menjawab 3 yang benar, berarti Lisa benar semua. Dan Sape juga hanya menjawab 2 yang benar dari 3 soal yang Ibu berikan. Jadi dari apa yang Ibu berikan tadi kepada kalian, ternyata hasilnya banyak yang meningkat nilainya dibandingkan waktu latihan di pertemuan sebelumnya yang masih menggunakan media cetak. Oke, Ibu mau bertanya kepada salah satu di antara kalian. Siapa ya? Ibu tunjuk aja deh laki-laki sendiri yang ada di Meet ini, yaitu Sape. Ibu mau bertanya nih sama Sape, kenapa pada saat menggunakan media cetak kemarin di pertemuan sebelumnya, kamu banyak sekali salah dari soal yang Ibu berikan yang ini, tapi sekarang pada saat menggunakan media digital, yaitu tadi seperti Wordwall, lebih banyak yang benar, hasilnya lebih bagus. Boleh dijelaskan? Baik, seperti yang
tanyakan tadi, ini kalau soalnya yang dipakai di media cetak itu agak membosankan dan kadang kita bingung bacanya. Nah, sementara kalau yang di aplikasi digital seperti yang Ibu tampilkan tadi, itu bentuknya lebih menyerupai game sehingga kita lebih bersemangat untuk mengerjakan. Juga kita langsung tahu mana yang salah dan benar dari jawaban tersebut. Kira itu alasannya Bu, saya kembalikan untuk Ibu. Baik, terima kasih ya Sape atas jawabannya. Apa yang dikatakan oleh Sape benar ya anak-anak. Itu merupakan salah satu keunggulan media digital seperti Wordwall. Selain lebih menarik dan interaktif, pastinya media digital juga memberikan feedback langsung. Jadi kita bisa tahu nih hasilnya seketika. Sedangkan latihan dalam bentuk cetak memang bagus untuk menulis, tapi pastinya kurang interaktif dan tidak memberikan respon langsung. Ya, pembelajar atau sebagai peserta didik pastinya agak sedikit membosankan ya kalau misalnya kita mengerjakan soal dalam bentuk cetak. Baik anak-anak, karena pembelajaran hari ini telah selesai, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini pastinya dapat menambah pemahaman kalian tentang apa itu media digital, perbedaan dari media digital dan media cetak pastinya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya anak-anak. Baik Ibu, sama-sama.